Perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa. Masa awal kemerdekaan 1945 sampai 1949. Halo teman-teman, Pancasila bukan cuma hafalan di upacara, tapi perjalanan panjang yang membentuk siapa kita. Yuk kita lihat bagaimana Pancasila berkembang dari masa ke masa. Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Masa Republik Indonesia Serikat RIS. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Pancasila resmi ditetapkan sebagai dasar negara dalam pembukaan UUD 1945. Nilai-nilai Pancasila sangat terasa di masa ini, terutama persatuan Indonesia. Rakyat dari berbagai daerah bersatu, mempertahankan kemerdekaan dari penjajah. Semangat kemanusiaan dan keadilan sosial juga tampak dari perjuangan tanpa pamrih demi seluruh rakyat Indonesia. Setelah konferensi meja bundar, Indonesia sempat berubah menjadi Republik Indonesia Serikat. Walau Pancasila tetap diakui, penerapannya belum menyeluruh karena negara terpecah dalam sistem federal. Tapi nilai kerakyatan tetap dijaga melalui semangat musyawarah untuk kembali ke bentuk negara kesatuan. Ini merupakan video cuplikan pada saat Soekarno melakukan pidato tentang dekret presiden pada tahun 5 Juli 1959. Di mana dalam video ini massa sangat antusias dalam mendengarkan pidato tersebut. Masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1966. Melalui dekret Presiden 5 Juli 1959, Soekarno mengembalikan UUD 1945 dan menegaskan Pancasila sebagai dasar negara. Namun, pada masa demokrasi terpimpin, Pancasila sering disesuaikan dengan kepentingan politik lewat konsep Nasakom. Nilai ketuhanan dan kemanusiaan mulai terabaikan, meski semangat persatuan tetap dijaga. Masa Orde Baru 1966 sampai 1998. Setelah peristiwa G30S PKI, Orde Baru di bawah Soeharto menegakkan kembali Pancasila secara murni dan konsekuen. Pancasila dijadikan asas tunggal bagi organisasi politik dan sosial. Program P4 diterapkan agar masyarakat memahami nilai-nilainya. Meski pembangunan nasional berhasil, nilai demokrasi dan kebebasan sering dibatasi. Come to Jakarta and run for your life. Yesterday the army watched the anarchy, today it took part. While these looters were scrambling to get away, the army behaved more like cowboys, shooting in the air as they rode through the ruins of Chinatown. It's not certain what these twitchy troops had in mind, but in the presence of a television camera, even this soldier became self-conscious and put away his gun. As many as 15,000 soldiers may have been deployed in the capital, but faced with regiments of looters, the army is outnumbered. Once strong, united and tough, there are signs that the military resolve is cracking. Best to let the much-hated police do the shooting. This motorway junction should have been packed with commuters.
Yesterday it was a battlefield. Anarchy is daily routine. Masa reformasi 1998 sampai sekarang. Setelah runtuhnya Orde Baru, Indonesia memasuki masa reformasi di era ini. Pancasila kembali dimaknai secara murni dan terbuka. Demokrasi ditegakkan, hak asasi manusia dihormati, dan kebebasan berpendapat dijamin. Tapi muncul tantangan baru seperti korupsi, penyalahgunaan teknologi, dan perpecahan sosial. Disinilah pentingnya generasi muda untuk menanamkan nilai gotong royong, toleransi, dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan sehari-hari. Ini merupakan contoh video pada tahun sekarang di mana semangat gotong royong masyarakat Desa Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi, terutama kaum muda Karang Taruna yang bekerja sama dalam membangun jembatan untuk kepentingan bersama. Kegiatan ini mencerminkan nilai Pancasila, khususnya sila ketiga Persatuan Indonesia dan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.